Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang kesekian kalinya ini untuk kelas 8 ya. Semoga kalian semua masih diberikan kesehatan, semoga masih diberikan semangat, semoga masih diberikan rezeki yang banyak ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan pada pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kalian masih ingat ya, dengan kemarin ada dua tanggal atau 2 hari penting bagi sejarah Indonesia. Ada tanggal 20. Kalian ingat-ingat? Kalian jelas masih ingat ya, kemarin ada apa? Ya, di tanggal 30 September itu kemarin ada G30S PKI, atau kepanjangannya itu Gerakan 30 September PKI. Nah, gerakan itu tujuannya itu apa? Nah, gerakan itu tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Jadi PKI itu kepanjangannya Partai Komunis Indonesia. Jadi mereka itu pengen merubah Pancasila supaya Pancasila itu tidak berlaku lagi. Supaya yang berlaku itu adalah paham mereka, paham komunis. Nah, terus berarti itu kan Pancasila itu sedang diuji ya. Apakah Pancasila masih bisa bertahan atau tidak? Nah, ternyata di tanggal 1 Oktober kita memperingatinya sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, memang Pancasila itu sakti ya. Ternyata setelah diuji seperti itu dengan adanya G30S, ternyata Pancasila masih tetap menjadi dasar negara kita, masih tetap menjadi pandangan hidup kita, masih tetap menjadi pedoman hidup kita. Nah, makanya tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, untuk hari-hari itu hari dan tanggal-tanggal penting seperti itu mohon diingat dengan baik, jangan gampang dilupakan ya. Gimana caranya biar gak gampang lupa? Ya sering-sering membaca. Jangan HP terus yang dibaca. HP-nya juga capek itu dibaca sama kalian. Nah, sebelum masuk ke ini ya, langsung masuk ke materi saja kalau gitu. Yang kita bahas kali ini mungkin singkat. Yang pertama tentang prinsip-prinsip dalam perundang-undangan. Prinsip yang pertama, perundang-undangan tertentu saja yang bisa menjadi dasar yuridis. Ini meneruskan yang kemarin nih ya, semoga catatannya masih ada tentang pengertian perundang-undangan dan macam-macamnya itu apa saja. Nah, perundang-undangan tertentu saja bisa menjadi dasar yang yuridis. Yuridis itu apa? Yuridis itu secara hukum. Jadi tidak semua undang-undang itu bisa menjadi dasar bagi yang lainnya. Yang jelas dan pasti menjadi dasar bagi yang lainnya itu adalah apa? UUD NRI 1945, karena dia mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Kalian itu ya sambil buka gambar kemarin, gambar ini mana kemarin ya. Nah, kalian sambil buka gambar ini ya, yang menjadi dasar yuridis ya ini UUD NRI, karena dia ada posisinya paling atas. Nah, terus UUD NRI ini dia dasarnya apa? Dasarnya UUD NRI ini ya Pancasila, karena Pancasila yang tempatnya paling tinggi. Tapi untuk dasar hukum undang-undang yang paling tinggi adalah UUD ya, diingat-ingat. Nah, terus kemudian yang kedua, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Nah, ini kalau ada yang baru, yang lama dibuang saja. Itu ya. Jadi kalau ada peraturan yang baru, jadi jelas peraturan yang baru itu kan dia mengcover atau untuk mengatasi masalah yang terbaru.
Nah, jadi peraturan yang lama dia dibuang dulu karena sudah tidak bisa menanggulangi masalah yang sekarang. Jadi contohnya kalau sekarang masalah yang paling banyak itu tentang digital lah, tentang dunia-dunia medsos, TikTok dan lain sebagainya. Nah, peraturan yang dulu itu tidak bisa ada yang melakukan kejahatan dengan TikTok mungkin ya. Ternyata peraturan yang dulu tidak bisa mencegah itu, jadi harus ada peraturan baru dan yang peraturan lama disingkirkan atau dibuang dulu karena sudah tidak bisa mengatasi hal tersebut. Itu ya. Yang ketiga, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Kembali lagi ke sini. Ini paling tinggi ya, paling tinggi, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, peraturan contohnya ini peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dia bisa tidak berlaku apabila ada peraturan di undang-undang atau perpu yang menyinggung sama dengan peraturan pemerintah. Berarti ini kan si UU kedudukannya paling tinggi. Berarti yang berlaku ya yang UU, bukan si PP ya. Kalau mungkin dibandingkan ini ada peraturan 1, ada peraturan 2. Oh, ternyata yang paling tinggi yang nomor 1 tadi miliknya UU. Ya sudah, berarti yang berlaku yang nomor 1, bukan yang nomor 2 seperti itu ya. Karena kedudukannya UU itu lebih tinggi daripada peraturan pemerintah seperti itu. Terus lagi peraturan yang masih berlaku hanya bisa dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi, hampir sama seperti yang ini ya. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Nah, peraturan yang masih berlaku hanya bisa dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Nah, sama seperti ini. Berarti hierarki ini sangatlah penting karena sangat berpengaruh ya, sangat ada hubungannya. Jadi kalau tadi ya berbicara tentang PP lagi, kalau PP ini ternyata tidak bisa sesuai dengan kehidupan masyarakat, ya sudah, dia dihapuskan, diganti dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, bahasanya itu PP ini telah dicabut dengan UU nomor sekian, atau PP ini telah dihapus oleh UU nomor sekian. Itu biasanya bahasanya seperti itu. Terus kemudian setiap perundangan memiliki materi yang berbeda. Materi atau isi ya. Setiap perundang-undangan itu memiliki materi atau isi yang berbeda. Tergantung siapa yang membuat. Kalau di sini kan jelas staf MPR yang membuat ya MPR. Bukan si DPR, bukan menteri atau siapa. Kalau UU atau Perpu yang membuat di sini, UU itu ada DPR dan presiden. Perpu itu ada presiden. Nah, jadi UU ini ya bukan ranahnya MPR, bukan buatannya MPR, jadi harus sesuai materinya itu, isinya ya tentang apa yang mau dibahas dan siapa yang mau membuat. Tidak boleh MPR membuat UU, MPR membuat PP, MPR membuat Perpres, itu tidak boleh. Memiliki materi yang berbeda, gitu ya. Kemudian lanjut lagi ini. Asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Nah, yang pertama asasnya itu harus jelas. Harus jelas dulu yang mau dituju oleh undang-undang ini kok dibuat ya. Nah, undang-undang ini dibuat itu karena apa? Jelas nggak tujuannya? Harus jelas, harus secara fakta. Nanti enggak secara ini besok saya harapkan untuk menjadi seperti ini peraturan ini. Nah, kalau saya harapkan itu berarti kan masih mengambang ya. Harus jelas tujuannya itu besok masyarakat Indonesia bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tidak saya harapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, lembaga yang membentuk harus sesuai dan tepat. Nah, lembaga yang membentuk ya seperti tadi. Kalau undang-undang itu miliknya DPR, kalau TAP MPR ya milik MPR. Tidak boleh mungkin apa ya namanya, ijol-ijolan lah, bahasa Indonesianya bertukar. Oh,
hei DPR ayo ijol, kamu yang di MPR saya yang di DPR, seperti itu tidak boleh, harus sesuai dan tepat. Kemudian kesesuaian materi dari peraturan dengan kasus yang dibahas. Contohnya yang dibahas tentang kasus IT, tentang kasus sosmed, mungkin ya kasusnya tentang itu yang muncul, tapi kok yang dibuat tentang lalu lintas, kemudian tentang yang lainnya lah, pokoknya tidak berhubungan dengan IT, maka itu ya tidak bisa. Harus sesuai materi yang mau dijadikan undang-undang dengan kasus yang ada, tidak boleh mengada-ngada lah, intinya harus fakta. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika sudah dibuat, kemudian biasanya itu undang-undang itu disosialisasikan dulu. Nah, harus disosialisasikan dulu. Kalau disosialisasikan, ya itu bisa berlaku dengan baik enggak? Bisa berjalan dengan baik enggak? Kalau bisa berjalan dengan baik, maka peraturan tersebut akhirnya ya disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan diundang-undangkan. Kemudian ada unsur keterbukaan, harus bisa menjadi pengayom masyarakat, memiliki nilai kemanusiaan. Keterbukaan, undang-undang itu harus terbuka. Maksudnya terbuka gimana? Transparan lah. Rakyat itu bisa tahu. Oh, peraturan ini untuk ini, nanti hasilnya seperti ini. Oh, pemerintah Indonesia pengennya itu seperti ini. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian harus bisa menjadi pengayom masyarakat. Nah, peraturan itu kan ada menanggapi kasus. Jadi kasus tadi kan masalah di dalam masyarakat. Kalau jadi undang-undang seharusnya masalah tadi bisa teratasi. Akhirnya masyarakat menjadi merasa nyaman. Nah, itu yang dimaksud dengan pengayom masyarakat. Terus kemudian memiliki nilai kemanusiaan, jelas, karena ini sudah tertera di dalam sila kedua ya, harus masuk. Dan yang terakhir, proses penyusunan perundang-undangan. Ini yang pertama ada tahap persiapan dan perancangan. Persiapan dan perancangan ini biasanya didapatkan dari DPRD ya, dari DPRD tingkat daerah itu madul gitu ya, madul atau bilang ke DPR pusat, ini saya ada kasus di daerah saya tentang ini. Nah, itu masuk ke tahap persiapan dan perancangan. Kemudian ada tahap pembahasan. Setelah kasusnya diterima, ya dibahas oleh DPR atau DPRD, tergantung. Ini tergantung lagi ya, nggak bisa bilang semua peraturan DPR. Nah, ini saya khususkan untuk di undang-undang saja, UU atau Perpu ya. Jadi tahap pembahasannya itu dibahas oleh DPR. Oh, di sana ada kasus seperti ini harus kita bahas dulu. Nah, oleh DPR. Kemudian nanti oleh DPR diserahkan juga ke siapa? DPR dan Presiden. Kemudian diserahkan Presiden untuk diajak bermusyawarah juga membahas tentang kasus yang sedang ramai tadi. Atau DPRD. Kalau DPRD ini berarti dia berhubungannya dengan kabupaten ya, bupati atau siapa? Bupati, wali kota, gubernur, seperti itu ya. Ini yang berhubungan dengan DPRD. Kita harus lihat dulu DPRD-nya itu di tingkat apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tahap penetapan atau pengesahan. Setelah dibahas, oke, ini baik, ini bagus, pas, akhirnya ditetapkan, kemudian disahkan. Yang terakhir ada tahap perundangan atau pengumuman, ya, diumumkan ini ada peraturan perundang-undangan tentang ini, seperti itu. Dan akhirnya diberlakukan di seluruh Indonesia, seperti itu. Ini untuk materi kita pada pagi hari ini. Kalau ditulis jadi pause dulu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya di rumah ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, semoga barokah, manfaat. Berdoa mulai. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.